Tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Terima kasih Majelis Ulama Indonesia telah memberi kepada saya suntikan keberanian. Saya menjadi lebih berani, lebih yakin bahwa ulama umaroh bersatu, kita akan menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Kita ingat dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah keadaan diri mereka sendiri. Saudara-saudara, karena itu hari ini ulama umaroh menyatakan bersatu dengan tema yang dikumandangkan hari ini, bersatu dalam munajat untuk keselamatan bangsa. Tema ini sangat tepat. Tema ini menjawab masalah yang kita hadapi. Keselamatan bangsa hanya bisa kita hasilkan kalau kita bersatu. Kita hilangkan curiga di antara kita. Kita hilangkan perbedaan masa lalu. Kita hilangkan rasa benci. Perbedaan adalah baik. Persaingan adalah baik. Tapi setelah bersaing, mari kita bersatu. Bersatu. Bersatu dalam munajat, bersatu untuk keselamatan bangsa. Kita hormati semua umat, hormati semua kaum. Itulah contoh yang diberi oleh ulama-ulama Indonesia. Merdeka, Mahfud MD Puji Purbaya, dia sikat korupsi dan tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak baru. Hohohoy. Ini nih Kemenke yang baru ya, Purbaya lagi hit ya. Seakan dia jadi artis, kunjungan kerja kemana-mana disambut. Ini karena kebijakan-kebijakan barunya menguntungkan rakyat. Kita lihat saja apakah Bapak ini akan dibenci DPR atau dirangkul DPR. Nah disitu kita kelihatan ya. Pokoknya buat Bapak Purbaya, gaskeun lah sikat korupsi, gaskeun merdeka. Ahok minta agar Kejagung periksa Jokowi di kasus korupsi tata kelola minyak. Kenapa sih kasus korupsi itu selalu menyebutkan nama Jokowi tapi tidak pernah diperiksa? Ada apa dengan Kejaksaan Agung? Contoh kasus ini. Nadiem Makarim sebut nama Jokowi di sidang Chromebook. Ada Jokowinya. Bansos COVID-19 Julian Batubara, kader PDIP sekaligus mantan menteri, itu ada Jokowinya juga. Kasus BTS Johnny Giplet, ada nyebutin Jokowi. Kasus gratifikasi ex-menteri SYL, ada juga. Kasus tambang timah ilegal Ali Samsuri, ada juga menyebutkan Presiden Joko Widodo. Kasus impor gula Tom Lembong, ada juga. Jadi bingung kita guys, kenapa setiap ada korupsi nyebutin nama Jokowi, tapi nggak pernah Jokowi diperiksa? Emang kenapa sih? Mungkin Pak Prabowo merasa agak tersinggung, dia bilang, saya nggak takut. Dia bilang gitu, saya nggak takut dengan para naga itu. Bahkan sebenarnya di dalam pertemuan itu Pak Presiden menyebutkan naga-naga itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan di sini. Karena itu etika. Nah, ini berarti Pak Prabowo sendiri yang bilang ada segelintir orang yang mengendalikan perekonomian Indonesia. Iya, betul. Yang ingin ya melakukan, karena kan dia mengatakan begini, bahwa karena kita serius memberantas korupsi di sumber daya alam dan mereka merasa terjepit sehingga dia melakukan apa? Ingin
ingin menciptakan, itu yang dia katakan, ingin menciptakan krisis ekonomi gitu loh. Makanya dia bilang kita nggak main-main, kita akan hadapi. Maka di situ juga terlontar, kalaupun dia datang dari naga-naga itu saya akan hadapi. Kira-kira seperti itu. Ini kan baru 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Ya. Kalau Bang Abraham sendiri melihat ke depannya, apakah memang Pak Prabowo akhirnya akan berani menyentuh langsung nih naga-naga yang tadi disebut atau otak-otak aktor intelektual yang ada di belakangnya ini? Mungkin kita harus lihat dalam perjalanannya, karena saya khawatir setelah pertemuan itu ya nanti kalau kita tidak ingatkan, makanya saya mengapresiasi ketika misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa pertemuan ini belum selesai, akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya di Hambalang. Saya sangat menantikan pertemuan itu agar supaya saya bisa menagih janji. Sebenarnya gitu ya. Bahwa Pak apa sudah diselesaikan tuh janjinya terhadap para naga-naga itu atau para oknum-oknum aparat yang bermain di sektor sumber daya alam. Kira-kira seperti Kabarnya KPK menemukan jual beli tanah, yakni alias modus jual beli tanah negara di proyek kereta cepat. Wih, pertanyaannya sekarang, apakah ini akan ditindak oleh KPK? Biasanya ditelusuri, dicari, dipahami, dipelajari, ya kita lanjutkan aja begitu. Komentar netizen, di apa begitu? Atau dilupakan? Karena ini masih penyelidikan ya. Materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah prosesnya, terkait dengan pembebasan lahannya. Karena ini kan ada beberapa komponen, nah yang kita pilih itu terkait pembebasan lahannya. Yang diharim, Pak. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya KPK kalau menangani soal kasus-kasus seperti ini begitu kan ya lambat, jauh begitu, tidak seperti Kejagung. Kita lihat saja bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh KPK, kalau memang ada dugaannya adalah ada modus jual beli tanah negara di proyek kereta cepat, harus ditindak begitu kok. Seharusnya ini sudah naik ke tahap penyidikan, ya, bukan penyelidikan lagi. Kenapa? Karena kita tahu di era Jokowi begitu kan ya, yang dibangun kereta cepat ini, kata Pak Luhut, ini sudah busuk sejak awal. Makanya KPK hari ini kabarnya menyoroti soal keanehan-keanehan. Ya, disoroti, dipahami, dipelajari, ditelusuri, ya akan ditindaklanjuti dan dan sekemua dan selanjutnya begitu kan. Dan pada akhirnya dilupakan. Misalnya ya. Kalau ada dugaan beli tanah milik negara sendiri begitu dijual belikan uang tanah negara dibeli untuk negara, artinya kan dibeli sendiri begitu, dan pada akhirnya ini harus dipertanyakan. Kenapa? Karena kita lihat saja sekarang ini begitu kan ya, Pak Purbaya sampai geleng-geleng kepala begitu kan. Akan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, sehingga sekarang tahun depan. Tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan Bank Sentral, kan Bank Sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin. Bagaimana lagi nanti begitu kan ya, hutang-hutang kereta cepat apakah nanti dibebankan kepada APBN atau tidak? Pak Purbaya ini geleng-geleng kepala begitu. Gimana ini? Mau diberantas sana sini begitu kan ya. takut nanti dimarahi lagi begitu kan kalau menggunakan bicaranya koboi sana sini begitu. Jadi saya kira ini harus ditindaklanjuti begitu ya, harus ditindaklanjuti. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini ya mengindus adanya modus baru dalam dugaan korupsi ya pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau KCJB WUS ini, lahan yang kemudian milik negara lalu kemudian diduga dijual kembali oleh sejumlah pihak kepada negara untuk proyek strategis nasional. Nah, kalau dari negara untuk negara, dari negara dibeli untuk orang lain, begitu kan ya, dari oknum mereka, ya ini harus ditelusuri betul, ya. Padahal ini ngapain? Kalau sudah punya negara, kenapa kok masih dibeli oleh negara? Ini kan pada akhirnya ada keanehan begitu. Makanya KPK harus berani, ini harus ditindaklanjuti begitu siapapun orangnya begitu kan. Nah,
Dia menduga bahwa ada oknum-oknum di mana yang seharusnya ini milik negara tetapi dijual lagi ke negara. Nah, ini salah satu diungkapkan oleh PLT begitu kan, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu ya di gedung Merah Putih di situ begitu. Nah, kalau toh pada akhirnya seperti ini maka harus ditindaklanjuti begitu kan. Nah, Asep ini menjelaskan bahwa temuan ini yang menjadi bagian dari penyelidikan KPK atas dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam proyek kereta cepat yang digarap oleh konsorsium ya Indonesia Cina tersebut ya, konsorsium Cina dan Indonesia tersebut. Nah, kalau ada dugaan-dugaan seperti ini kita lihat saja karena benar mungkin apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Ada dugaan-dugaan markup. Kenapa pembangunan WUS ini kereta cepat di Jakarta Bandung dengan yang ada di Cina ini kok berbeda? Ini harus diperiksa begitu. Bahkan kita lihat saja Pak Purbaya nampaknya sudah geleng-geleng kepala ini begitu. Gimana untuk memberes ini semua begitu kan? Apalagi ide membayar hutang kereta cepat pakai menggunakan APBN. Jadi jadi Pak Purbaya sekarang ini nampaknya sudah mulai tidak bersuara begitu. 5 hari kalau nggak salah yang saya amati begitu kan ya, sudah tidak berbicara koboi lagi. Ada apa? Nah, ini mesti dipertanyakan begitu. Nih, salah satunya komentar dari netizen. Nah, mengapa kata netizen harus adili Jokowi begitu kan? Karena di era Jokowi yang membangun itu begitu. Padahal PDIP sudah 3 kali kabarnya memberikan peringatan ya. Ya tidak didengarkan begitu kan. Jadi untuk menghilangkan kecemburuan makanya pemerintah membela tanah sendiri. Di luar bisa solid. Ini salah satu komentar. Ini mah sudah jelas arah KPK ya bagaimana? Apakah ini hanya mengamankan Jokowi dan kroni-kroninya? Ini salah satu komentar dari netizen ya. Dicarilah kambing hitam, korupsinya ada dalam teknis. Makanya yang saya katakan tadi begitu ya, yang saya katakan tadi markup-nya, dugaan markup-nya harus ditelusuri betul ya. Terus kemudian oknum-oknum yang bermain di situ ya telusuri betul ya. Ya saya kira ini agak jauh begitu. Kalau ditangani KPK saya merasa bahwa ya gimana begitu. Ya, kalau kecuali Kejaksaan Agung ya. Kalau Kejaksaan Agung ini kan kalau sudah ada dugaan-dugaan seperti ini pasti ditangkap orang-orang mereka begitu. Banyak sekali ini komentar dari netizen. Coba kita komentar yang lain begitu ya. Ini soal WUS KPK tunggu lampu hijau dari Prabowo untuk seret ya ke meja hijau. Ya kita tunggu saja siapa mereka begitu. Ya siapa mereka. Nih coba kita lihat saja, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi begitu akan sangat susah lolos dari jeratan hukum terutama dalam kasus penggelembungan. Apa ini maksudnya begitu? Ya, kasus dugaan penggelembungan harga proyek kereta cepat Jakarta Bandung alias WUS. Woi, kok bisa begini begitu kan? Ya, kok ini menarik begitu. Tapi kita lihat saja bukti-buktinya itu harus diperkuatkan begitu. Dengan demikian, Peliti Media dan Politik Buniyani dikutip dari akun Facebook pribadinya Senin 3 November 2025. Meski begitu, menurut Buniyani, proses terhadap Jokowi sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo Subianto. Benar ya, apa yang disampaikan saya kutip ini begitu kan ya. Jadi saya kira kan mentersangkakan orang itu kan harus ada bukti dulu begitu. Nah bukti inilah yang kemudian ya dicari begitu kan ya. Kalau misalnya ada temuan KPK, ada oknum atau dugaan-dugaan bahwa tanah negara ya dibeli oleh negara sendiri, ini kan agak aneh, agak lucu begitu. Pasti ada oknum yang bermain. Jadi makanya tidak hanya itu yang disorot, maka yang disorot juga soal hutang kereta cepat juga ya. Apakah ini ada dugaan-dugaan markup yang begitu luar biasa? Apakah nanti ada nuansa-nuansa perpindahan wewenang atau bagaimana begitu? Tapi saya kira ini langkah yang bagus kalau ini ditelusuri begitu kan. Nah, temuan baru KPK ini soal WUS ini begitu, tanah milik negara dijual ke negara dalam proyek kereta cepat WUS ini ya cuannya begitu luar biasa. Ya banyak di situ begitu. Tanpa modal, tanpa apa-apa tiba-tiba untung. Karena gak lucu begitu kan ya, tiba-tiba untung. Inilah yang kemudian akan dicari di situ begitu. Makanya yang saya katakan tadi,
KPK ya sekarang ini kabarnya begitu kan ya, walaupun sudah mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan praktek-praktek tersebut ya, saya kira nilai uang yang mengalir dari modus jual beli fiktif ya ke tanah negara ya, kabarnya kalau nggak salah mencapai jumlah yang sangat besar, dan ini merugikan keuangan negara. Nah, makanya ditelusuri betul begitu. Makanya KPK ini sebagai penyelidikan ini merupakan bagian dari penelusuran KPK ya atas dugaan-dugaan korupsi dalam dugaan markup itu tadi begitu kan. Makanya kita lihat saja diperjelas sekali. Saya lebih percaya Pak Purbaya untuk mengusut ini semua begitu. Nah, Pak Purbaya lagi pusing hari ini. Kenapa? Pak Purbaya ini menegaskan bahwa wacana tersebut memang muncul sebagai inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto, bagaimana hutang kereta cepat ini bukan tidak mungkin akan dibebankan kepada APBN. Rakyat lagi yang harus menjadi tanggung jawab. Jokowi yang membuat, rakyat yang bayar. Aduh, ini kacau-kacau ini ya. Jadi kalau kita melihat pernyataan-pernyataan dari Pak Purbaya, nampaknya sekarang sudah mulai agak mereda begitu. Tidak seperti yang dulu begitu kan ya. Kalau dulu ceplas-ceplos sana sini. Ya saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, ya koboynya sudah hilang, ya taringnya sudah hilang dan sebagainya. Inilah kalau ingin coba-coba begitu, ingin membongkar di negara kita. Wallahu a'lam begitu ya. Wallahu a'lam. Ya kita tunggu saja. Ya. Coba kita baca komentar dari netizen lagi. Ini salah satunya mengatakan begini. Nasabah Jiwasraya minta uang sitaan Jiwasraya yang diserahkan oleh kejaksaan. Kenapa tidak boleh digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada nasabah? Ini salah satu komentar netizen ya. Hasil sitaan korupsi uang negara nggak ada dengan ya pakai uang APBN, kecuali mau dibayar pakai uang pribadi Prabowo. Ini salah satu komentar dari netizen. Tapi perlu diingatkan bahwa saya pribadi begitu kan melihat bahwa kereta cepat Jakarta Bandung ini kenapa kok masih merugi begitu kan. Pertanyaan sekarang ada apa di balik itu semua? Saya bukan tidak setuju membangun IKN, membangun kereta cepat. Saya justru bangga begitu. Ya asalkan catatan tadi ya jangan dibebankan kepada rakyat. Karena kenapa? Kalau ini dibebankan kepada rakyat, kapan mau maju negara-negara kita di daerah-daerah itu begitu yang membutuhkan uang. Di daerah-daerah, di provinsi-provinsi itu kabarnya anggarannya begitu kan ya dipotong begitu kan. Efisiensi di situ begitu. Ya bagaimana untuk membangun soal pendidikan, soal infrastruktur yang ada di daerah. Kalau semuanya hanya fokus kepada kereta cepat, ya IKN, ya terus kemudian proyek-proyek besar begitu. Saya lebih setuju sekarang ini kalau Presiden Prabowo Subianto ini membangun kereta api begitu kan ya di Sulawesi, ya di Kalimantan, di Banyuwangi dan semuanya begitu, apalagi di Madura begitu. Saya kira ini setuju Pak. Kenapa? Karena ini sangat perlu sekali begitu. Coba aja kereta api begitu kan ya. Ya kereta cepat nanti belakangan lah begitu kan. Sebagai negara berkembang ya. Saya kira ini sebagai langkah di mana Presiden Prabowo Subianto benar-benar membangun infrastruktur dengan baik. Coba kita lihat saja hasilnya nanti begitu. Ya kalau kereta cepat jadi Jakarta Surabaya oke lah begitu kan ya. Tapi jangan sampai ada dugaan-dugaan makar begitu. Jangan sampai ekonomi atau beban hutangnya yang dibebankan kepada rakyat ya. Ya seperti di Surabaya ke Madura ini membutuhkan transportasi yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau Jokowi mengatakan alasannya adalah demi pelayanan sosial, ya kenapa Madura itu dulu ada rel kereta Pak? Ya ini kalau nggak dikembangkan ini kasihan begitu kan. Ya Surabaya dari Sumeneb. Ya kalau di Banyuwangi enak begitu kan. Terus kemudian Sumeneb. Terus kemudian Pamekasan, Sampang, Madura, Surabaya begitu. Apalagi nanti muternya ke Banyuwangi sana begitu. Lewat di darat. Lewat di laut di situ begitu kan. Ya inilah yang terjadi begitu kan. Yang nggak tahu lagi nanti ya, kita tunggu jejak actionnya dari KPK. Apakah ini benar-benar ditelusuri atau tidak begitu kan.